Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Al-Quran 5 pada hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk mengaji, dan juga tentunya istiqomah. Pada video kali ini, Pak Putra akan melanjutkan mengenai penjelasan kewajiban terhadap kedua orang tua. Jadi pada minggu kemarin adalah part 1, kali ini adalah part kedua. Sebelum Pak Putra memulai penjelasan pada hari ini, mari kita buka awalan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, hati-hatilah jangan sampai kamu membuat ayah atau ibumu marah. Sesungguhnya murka Allah Subhanahu wa taala bersama kemarahan ibu bapakmu. Barang siapa dibenci Allah akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Jadi pada kalimat tersebut yang dimaksud adalah kita jangan sampai membuat kedua orang tua marah. Karena apa? Ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua, dan juga murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi anak-anak kita harus bersikap baik, sopan santun, dan selalu menjaga etika dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai anak-anakku Al-Quran 5 membuat kedua orang tua marah. Jangan sampai Allah membenci kalian. Karena apa? Ketika seseorang itu dibenci oleh Allah karena tidak patuh atau durhaka kepada kedua orang tua, maka hidupnya akan penuh rugi di dunia dan juga di akhirat. Di dunia mendapatkan dosa dan juga di akhirat mendapatkan siksaan neraka. Na'udzubillahi min zalik. Pak Putra teruskan. Wahai anakku, taatilah ayah dan ibumu, dan janganlah sebaliknya, kecuali keduanya menyuruhmu berbuat maksiat kepada Allah. Jadi yang ditekankan di sini adalah anak-anak harus taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika sebaliknya, ketika orang tua anak-anak menyuruh anak-anak kepada keburukan atau kemaksiatan, misal seperti mencuri atau memfitnah seseorang, maka anak-anak harus menolak. Menolaknya secara halus. Ya, jadi secara umum tidak mungkin orang tua itu menyuruh anaknya untuk berbuat yang buruk atau berbuat dosa. Namun ketika itu terjadi, anak-anak harus menolaknya dan juga tidak mentaatinya, namun secara halus. Sampai disebutkan pada Quran surat Al-Luqman ayat 14 sampai dengan 15, yang intinya adalah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, atau kamu itu menilai bahwa itu termasuk maksiat atau dosa, maka janganlah mengikuti keduanya. Jadi anak-anak menolak dan tidak mentaatinya secara halus. Ya, jadi tidak semerta-merta misalkan disuruh oleh orang tua untuk berbuat yang tidak baik, langsung menolaknya dengan keras. Ya, jadi harus secara halus dan juga beretika. Jadi seperti itu. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling mencintaimu adalah ayah dan ibumu. Orang yang mendidikmu sejak kamu kecil, yang mengarahkanmu agar belajar, sehingga kamu menjadi seorang pelajar ilmu-ilmu agama. Maka terimalah nasihat-nasihatnya, karena mereka lebih tahu apa yang benar, bermanfaat, dan juga berbahaya bagimu. Allah lah yang berwenang atas hidayah, petunjuk, dan juga kebaikanmu. Orang tua
ingin anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam artian lebih baik kehidupannya dari keduanya. Ya, jadi misalkan mungkin kehidupannya ayah ibu anak-anak mungkin sebelumnya susah. Nah, di sini ayah dan ibu anak-anak tidak ingin anak-anak merasakan itu. Jadi ingin anak-anak menjadi orang yang sukses dunia dan juga akhirat. Di dunia mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, dan di akhirat mendapatkan surga. Jadi seperti itu. Maka terimalah nasihat-nasihatnya. Ketika orang tua memberikan nasihat, entah itu belajar untuk sholat, ya menyuruh sholat dan juga menyuruh yang lainnya, itu semua demi kebaikan anak-anak di masa yang akan datang. Anak-anak belajar etika, ya belajar etika terhadap kedua orang tua. Jadi misalkan ayah dan ibu anak-anak duduk di bawah lantai, maka anak-anak jangan duduk di atas kursi atau duduk di atas sofa, ya. Jadi anak-anak harus duduk di lantai juga, karena itu termasuk dalam menghormati kedua orang tua. Jadi jangan sampai anak-anak berada di atas. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Jadi yang dapat kita petik pada hadis ini adalah hadis ini menjelaskan pada seorang anak agar patuh dan tunduk kepada perintah orang tua. Sebagai seorang anak, kita tidak boleh membuat orang tua menjadi marah dan sakit hati karena perilaku kita. Lalu yang kedua adalah orang tua adalah manusia yang membesarkan dan mendidik anak-anak sejak dalam kandungan ibu sehingga dewasa. Orang tualah yang mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan tanpa meminta balasan apapun. Dan yang terakhir adalah balasan seorang anak yang paling membuat bahagia orang tua adalah mendoakan, berbuat baik kepada mereka, dan bisa mengambil ridho keduanya. Mungkin itu saja dari Pak Putra. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga ilmunya barokah, serta anak-anak dapat mempraktekkan ilmu berbakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.